Yang kedua, ketika berbicara dengan permasalahan tauhid, kata mereka, ini tak urusan tauhid. Kita ambil contoh jimat. Jimat itu banyak orang yang berkata bahwa itu boleh. Cuman untuk penangkal, Pak Ustaz, kami gantungkan di leher anak kami ini, setan tak berani datang. Padahal jimat yang diikat di leher anak untuk menangkal setan. Tapi kenapa tak dia bacakan Quran itu setiap hari? Kenapa tak dia perdengarkan kepada anak itu Al-Quran? Kenapa tak dia bacakan? Justru yang dipasang di anak itu jimat. Artinya apa? Mereka merasa dengan jimat itu bisa menghilangkan setan. Padahal mereka sedang terjerumus dalam kemusyrikan. Mereka tak senang dengan kalam Allah. Mereka tak senang memperdengarkan kalimat Allah di rumah. Sehingga mohon maaf, kalau ada anak yang sedang kesurupan, itu yang dibacakan bukan nyanyian, tapi ayat Al-Quran. Tapi mengapa untuk menangkal setan kita pakai jimat? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan ayat kita tentang yang membatalkan kajian kita tentang yang membatalkan syahadat. Pada malam hari ini kita masuk pada nomor yang ke-15. Tapi sebelum masuk pada nomor yang ke-15, kita ulang sedikit nomor yang 14 kemarin. Yang ke-14, salah satu penyebab batalnya syahadat pada amal saleh setiap orang, kata Syekh Said Hawa, yaitu nomor 14, tidak menyenangi tauhid tapi malah menyenangi kemusyrikan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 46, kata Allah, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirati wa idza dzukira alladzina min dunihi idhum yastabshirun. Ini kebalikan daripada surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi salah satu karakter orang beriman itu kalau dibacakan ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, hati dia itu bergetar, hati dia nyambung, senang dia dengar kalimat tersebut. Tapi ada sebaliknya, kalau dibacakan ayat Al-Quran oleh kaum munafik tadi, mereka bukan semakin senang, malah mereka tak senang. Dibacakan ayat Al-Quran, dia tak senang. Dibacakan kalam Allah, dia malah kabur. Kalau dingajikan dekat diri dia, apa kata dia? Ini anak merusak telinga orang aja, kata dia. Diazankan, dia bilang, oh ini udah suara rusak, azan pakai mic. Dia tak suka, dia tak senang dengan kalimat-kalimat Allah itu. Maka kata Allah, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Hati mereka terganggu. Orang munafik itu Bapak Ibu, hati dia kalau didengarkan ayat Al-Quran dia terganggu. Tapi coba didengarkan musik. Ini mohon maaf nih, jangan singgung lah. Kalau hatinya orang beriman, diperdengarkan ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, bergetar hati dia. Tapi kalau dia munafik, tak beriman, dia diperdengarkan ayat Al-Quran, sakit telinga dia. Tapi coba diperdengarkan nyanyian, terkhusus nyanyi-nyanyian, jangan salah. Apalagi kalau nyanyiannya itu selimut tetangga, waduh, kencang hatinya Pak, senang dia. Maka dibahasakan oleh Allah, kalau dia dengan hal-hal yang haram senang, tapi dengan hal-hal yang baik dia tak mau. Maka tak bergetar ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran, dia tak bergetar. Itu yang dimaksud dengan orang-orang munafik, orang-orang yang tak suka dengan ayat-ayat Al-Quran. Nomor 14 itu, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Hati mereka, jiwa mereka tergoncang ketika mendengarkan
kalamullah. Oh, bapak-bapak sini insyaAllah aman. Kalau dengar ayat Al-Quran, apalagi kalau ngaji dia tartil dia bagus, kemudian dengarkan orang mengaji dengan tilawah itu senang. Apalagi dengan tilawah, ada nama tilawah sekarang ni mujawadah itu, mak senang, alhamdulillah. Berarti iman kita masih ada. Tapi memang sebagian orang ada yang tak senang dengan ayat Al-Quran ketika dibacakan kepada mereka. Yang kedua, ketika berbicara dengan permasalahan tauhid, kata mereka, ini tak urusan tauhid. Kita ambil contoh jimat. Jimat itu banyak orang yang berkata bahwa itu boleh. Cuman untuk penangkal, Pak Ustaz, kami gantungkan di leher anak kami ini, setan tak berani datang. Padahal jimat yang diikat di leher anak untuk menangkal setan. Tapi kenapa tak dia bacakan Quran itu setiap hari? Kenapa tak dia perdengarkan kepada anak itu Al-Quran? Kenapa tak dia bacakan? Justru yang dipasang di anak itu jimat. Artinya apa? Mereka merasa dengan jimat itu bisa menghilangkan setan. Padahal mereka sedang terjerumus dalam kemusyrikan. Mereka tak senang dengan kalam Allah. Mereka tak senang memperdengarkan kalimat Allah di rumah. Sehingga mohon maaf, kalau ada anak yang sedang kesurupan, itu yang dibacakan bukan nyanyian, tapi ayat Al-Quran. Tapi mengapa untuk menangkal setan kita pakai jimat? Kalau untuk ruqyah, apakah pakai lagu atau pakai ayat Al-Quran untuk ruqyah itu? Pakai ayat Al-Quran. Tapi kenapa untuk menangkal setan kita pakai jimat? Kok tidak pakai ayat Al-Quran juga? Coba bayangkan. Padahal Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang sering mendengarkan Al-Quran, maka telinganya sehat. Orang yang sering membaca Al-Quran, hati dia sehat, badan dia sehat, mulut dia sehat, mata dia sehat. Maka kata guru saya, sebaik-baiknya orang yang membaca Al-Quran bukan tanpa Al-Quran, tapi justru dengan melihat Al-Quran. Mata dia sehat. Maka orang tua kalau pengen sehat matanya, perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran, melihat Al-Quran. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami. Orang-orang seperti ini terindikasi satu penyakit yang disebut dengan munafik. Bahkan sebagian mereka ada yang terjerumus dalam, mohon maaf, dalam pembatalan syahadat. Mereka percaya ketika mereka senang kepada kemusyrikan, mereka sedang memperduakan Tuhan. Tapi mereka tidak percaya kepada Allah, tapi mereka justru menambah teman bagi Allah atau sekutu bagi Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa konteks ini? Jangan pernah datang ke dukun. Jangan pernah percaya pawang-pawang, mau pawang ular kek, mau pawang hujan kek, apapun pawangnya tidak usah lah. Tidak usah percaya. Tapi kalau mereka punya skill menangkap ular itu lain cerita. Dia bisa menangkap ular piton, ular kobra, itu skill Pak. Tidak pakai pawang itu. Tapi ada yang kemudian dengan bacaan kemudian bisa menundukkan Al-Quran, tapi menundukkan ular dan lain sebagainya hanya karena ayat Al-Quran, itu mungkin. Karena makhluk-makhluk Allah itu ketika diperdengarkan tentang ayat Al-Quran itu, mereka juga merasakan seperti apa yang kita rasakan sebagai orang yang beriman. Jangan salah Pak, tumbuh-tumbuhan bertasbih, binatang-binatang itu bertasbih. Artinya apa? Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran, mereka juga sama seperti umat mukmin yang lain. Mereka senang mendengar hal demikian. Itu yang nomor 14. Sekarang kita masuk yang nomor 15. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah, yang kata Said Hawa nomor 15, menyatakan bahwa makna yang tersirat batin dari suatu ayat bertentangan dengan makna yang tersurat sesuai dengan pengertian bahasa. Maksudnya apa Pak Ustaz? Maksudnya begini Bapak Ibu. Alif Lam Mim. Siapa yang tahu artinya Bapak Ibu? Semua kita akan mengatakan artinya itu sama dengan para ulama terdahulu. Hanya Allah yang tahu. Betul ya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kita tidak bisa sembarangkan terjemah, itu tidak bisa. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang kita sudah punya Al-Quran terjemah, seolah-olah kita sudah mengerti Al-Quran. Salah. Karena Al-Quran itu masih membutuhkan banyak ilmu untuk memahami dia. Perlu ilmu tafsir, perlu ilmu bahasa Arab, perlu ilmu nuzulul Quran atau asbabid nuzul, perlu ilmu balaghah, nahu, sarab. Banyak hal Pak.
Tidak bisa sembarang terjemahkan ayat Al-Quran. Bisa jadi, mohon maaf, sampai hari ini oleh Gus Baha ditemukan berbagai macam makna dari terjemahan Kementerian Agama yang mengandung kesalahan, unsur kesalahan. Itu terjemahan. Yang kita butuhkan apa? Membaca tafsir, sehingga kita mengerti apa yang terbangun dalam ayat tersebut. Contoh alif lam mim. Kalau kita tidak paham, tiba-tiba kita terjemahkan alif itu adalah Allah, lam itu adalah lafzul jalalah, mim itu adalah dah apalah namanya itu dan sebagainya. Kalau kita tak sampai ilmunya, jangan kaji, Pak. Gilo awak, Pak. Dan sekarang mulai bermunculan orang-orang yang disebut dengan kaum liberal, kaum munafik. Mereka mencoba mentafsirkan ayat Al-Quran itu dengan metode yang disebut dengan hermeneutik. Ayat metode yang digunakan untuk mentafsirkan Injil. Nama metodenya hermeneutik, yang mereka gunakan untuk mentafsirkan ayat Al-Quran. Tidak nyambung. Kita ambil contoh. Ini tidak bisa sembarang terjemahan. Kita ambil contoh. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Kira-kira Bapak Ibu berpikir bahwa tangan Allah itu sama dengan tangan kita atau tidak? Kalau sama, kalau kita berpikir bahwa tangan Allah sama dengan tangan manusia, maka kita terjerumus dalam mujassimah. Kita terjerumus dalam konteks yang salah, dalam kondisi yang enggak benar. Dalam ulama yang lain mengatakan fu ta'wil, membutuhkan ta'wil. Artinya dimaksudkan tangannya Allah tadi butuh tafsir. Apa tafsirnya? Oleh para ulama diartikan dalam bahasa kekuatan, kudrah. Tapi dalam pandangan ulama yang lain, kata mereka tidak ada takwil. Tangannya Allah tidak usah dipikirkan, pokoknya begitulah. Dan jangan ditakwil, jangan dibahas, kata dia. Yaitu tergantung pandangan masing-masing. Artinya apa? Kita butuh ilmu tafsir, Pak, dalam memahami Al-Quran, tidak sembarangan. Nah, yang sekarang terjadi adalah mereka bukan lagi dengan ayat Al-Quran itu sekedar tafsir saja. Dalam surat An-Nisa itu sudah kita bahas masalah waris 2:1, itu tekstual. Tapi kemudian mereka katakan itu tandanya Al-Quran itu tak jelas, kata dia. Coba bayangkan, Pak, disebutnya Al-Quran itu tak jelas, kata dia. Al-Quran itu salah. Harusnya itu bukan 2:1, tapi 2:2 atau 1:1. Itu kaum liberal begitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu, mohon maaf, sifatnya itu mutasyabihat, yang membutuhkan penjelasan. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak, Pak, mutasyabihatnya itu yang butuh penjelasan, tidak sedikit. Tapi dibutuhkan ilmu untuk mentafsirkan itu. Ada juga ayat-ayat yang sharih, yang maklum, seperti aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi Bapak Ibu kalau salat tujuannya untuk mengingat Allah, itu kan maknanya jelas maknanya. Nah, sehingga kita tidak membutuhkan tidak membutuhkan takwil dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu, hari ini bermunculan orang-orang yang dengan Al-Quran itu mereka lakukan distorsi, mereka lakukan kecerobohan, mereka lakukan tafsir ulang. Pokoknya gimana caranya Al-Quran harus bisa menyesuaikan zaman. Bukan zaman yang menyesuaikan ayat Al-Quran, tapi Al-Quran harus menyesuaikan zaman. Itu terbalik. Yang benar adalah zaman yang harus menyesuaikan Al-Quran. Jangan salah Bapak Ibu, kondisi kita hari ini itu sebenarnya maknanya tersirat aja tuh Pak Ustaz, bukan tersurat. Kita ambil contoh. Kata Allah dalam Al-Quran itu tidak boleh perempuan yang musyrik menikah, perempuan muslim menikah dengan laki-laki kafir, atau sebaliknya, tidak boleh laki-laki kafir menikah dengan perempuan muslimah. Ya betul, tidak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan kafir. Tapi kemudian bermunculan orang-orang, apa kata mereka? Itu dah lama, itu tak zaman lagi, itu makna tersirat saja, itu tersuratnya tidak begitu. Coba bayangkan. Atau sebaliknya, itu kan makna tersurat aja, makna tersiratnya bukan begitu. Makna tersiratnya itu menyesuaikan kondisi. Kalau kondisi orang sudah banyak yang nikah beda agama, ya Al-Quran harusnya ikut sajalah.
Gitu Pak. Artinya apa? Kita hari ini dituntut untuk mengikuti itu. Agar kita bisa jauh daripada Al-Quran, setidaknya kita menyeleweng atau menyimpang dari makna yang sesungguhnya yang terkandung di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan adalah betapa mudahnya rusaknya akidah dan iman dan syahadatnya seseorang ketika orang tersebut tidak memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kita bisa dengan belajar ini bisa menghasilkan pemahaman Al-Quran dengan baik. Itu nomor yang 15. Sekarang kita masuk nomor yang ke-16. Memungkiri atau mengingkari salah satu asma, sifat dan af'alnya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, kata Allah. Nama-nama Allah ada berapa Bapak Ibu? 90? Ada yang hafal? Hafal Pak? Nama-nama Allah yang 99 hafal tuh? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin sampai akhir 99. Ada orang yang mengingkari itu. Dia kata begini, Allah itu maha kuasa, kudrah. Allah punya sifat berkuasa. Kata mereka, bahkan ada yang menentang, kalau memang Tuhan kalian kuasa, kalau Allah tu kuasa, nih saksikan aku sedang berzina, mana dia laknatnya, kata dia. Itu Pak, artis tahun 2019, dia tentang Allah. Kalau saya sebutkan namanya mesti kenal Bapak Ibu. Apa kata dia? Ini aku sedang berzina, bermaksiat, kata dia. Mana tuh, mana Allah itu, kata dia. Allah ditentang. Bukan lagi asma, itu kekuatan Allah, itu kekuasaan Allah. Kalau memang Allah itu kuasa, kenapa Allah tidak ciptakan yang jauh lebih besar daripada diri dia? Itu Pak, ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, hari ini orang-orang yang tidak percaya dengan Allah banyak. Allah itu pemberi rezeki apa tidak? Ya Razzaq, Allah pemberi rezeki. Sekarang pertanyaan saya, ketika orang keluar mencari rezeki, mereka hadirkan tak Allah dalam kehidupan mereka, dalam pencarian rezeki mereka itu? Kadang-kadang mereka nafikan. Bahkan mohon maaf, mereka tak mengenal Allah sebagai pemberi rezeki. Mereka minta sama manusia, mereka rela mengemis sama manusia, mereka rela mengemis kepada pejabat-pejabat mereka, penguasa mereka, orang-orang mereka. Karena apa? Karena mereka tak percaya sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya bani Adam, la takhafanna min dhi sultan, fa inna sultani baqiyan, fa inna sultani la yanfuzu abadan. Wahai anak bani Adam, jangan takut kehilangan kekuasaan, jangan takut kehilangan jabatan, jangan kalian takut akan jabatan itu sendiri. Sesungguhnya aku ini masih kuasa, kata Allah, dan kekuasaanku tidak akan pernah punah. Tidak akan pernah punah. Makanya kalau mau minta, minta sama Allah. Hari ini orang mengetahui Allah itu pemberi rezeki, tapi dia tak pernah datang sama Allah. Tahu dia Allah pemberi rezeki, tapi dia ragu dengan Allah. Hari ini aku mau makan apa ya? Dia tak yakin sama Allah. Kalau aku bersedekah, kata dia, ini mesti aku jadi miskin. Padahal Allah katakan yang bersedekah itu mustahil miskin. Orang yang bersedekah itu mustahil miskin. Tapi ada orang yang bersedekah, mohon maaf, bersedekah tapi takut miskin. Kenapa? Karena dia tak percaya dengan Allah, mengingkari asma Allah. Yang memberikan kesehatan siapa? Allah. Tapi ada orang yang takut kehilangan kesehatan karena, mohon maaf, tak percaya dengan Allah. Yang memberikan kesehatan Allah, tapi mereka tahu, mereka takut bahwa mereka sakit itu bukan karena Allah. Allah tak mau kasih kesehatan kepada mereka. Ya bagaimana Allah mau kasih orang kita tidak minta Pak? Gimana Allah mau kasih? Hari ini orang-orang berbondong-bondong ke rumah sakit. Jangan sampai salah niat kita Pak.
Tak salah kita ke rumah sakit itu, tak salah bentuk ikhtiar, tapi jangan pernah nafikan keberadaan Allah, Pak. Allah ada, Pak. Allah ada. Setiap kita punya masalah dan penyakit, datang dulu sama Allah. Ya Allah, aku sakit. Aku sakit ya Allah. Aku berikhtiar ya Allah dengan minum obat ini, semoga Engkau sembuhkan. Itu baru betul. Ini kalau bukan karena obat paratusit ni, tidak akan hilang flu saya ni dah. Lah tersesat kita, Pak. Rusak akidah kita, Pak. Kalau bukan karena air dari tuan guru tadi, tidak akan sehat saya nih. Yang dia percaya bukan Allah tapi air. Hari ini banyak orang datang ke orang soleh minta doakan, yang dia percaya itu air. Salahkah kita datang ke orang soleh? Tak salah, Pak. Baik malah. Tuan guru tolong doakan aku, karena aku yakin bahwa doa engkau Allah kabulkan cepat. Artinya wasilah engkau tuan guru, Allah kasih. Ini tak, tuan guru minta air diminum. Kalau bukan karena air tuan guru itu tadi, tidak akan sembuh aku. Allah diduakan balik. Padahal yang kasih kesembuhan Allah, yang kasih kita motor Allah, yang kasih kita pekerjaan Allah, yang kasih kita kesehatan Allah, yang kasih kita anak Allah, yang kasih kita rumah Allah. Maka hari ini Bapak Ibu bermunculan korun-korun yang baru. Dia korun tapi tak sekaya korun. Dia kuasa tapi tak sekuat Fir'aun. Jadi bermunculan Fir'aun baru, bermunculan korun-korun baru. Sayangnya mereka tidak seperti korun dan Fir'aun. Itu saja masalahnya. Tapi coba mereka seperti Fir'aun, makin jadi, Pak, lebih parah lagi. Yang hari ini kaya dia seperti itu, sombongnya na'udzubillah. Gimana kalau kayanya sekaya korun? Awak diinjaknya langsung. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Kondisi kita hari ini, Bapak Ibu. Kondisi kita hari ini adalah pada posisi seperti ini. Kita dikaburkan dengan nilai-nilai agama. Kita dikaburkan dari Allah. Kita tak yakin bahwa Allah itu kuasa. Apa kata Allah dalam hadis qudsi yang lain? Ya bani Adam, la takhafanna min dhiqi rizqin, fa inna khazaini mulanatun, fa inna khazaini la yanfuzu abadan. Anak bani Adam, kata Allah, jangan takut kehilangan harta. Nih Bapak Ibu, saya kasih kunci. Saya kasih kepada Bapak Ibu satu kunci yang bisa mendatangkan rezeki, dan Bapak yakini saja. Kata Allah dalam surat At-Talaq itu, kalau kita bertakwa, Allah akan datangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekarang saya kasih kunci. Misal Bapak Ibu hari ini tidak punya duit, nak makan bingung. Lakukan satu kebaikan Bapak Ibu, lakukan satu kebaikan. Atau baca Quran boleh, atau salat sunnah boleh, atau apapun itu, lakukan kebaikan. Atau membantu orang dengan jasa, silahkan, tapi niatkan karena Allah. Setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau pandang bantuan aku tadi niat karenamu itu sebagai amal soleh, kalau engkau pandang baca Quranku sebagai amal soleh, kalau engkau pandang solatku sebagai amal soleh, ya Allah, tolong kasih aku rezeki, aku belum makan hari ini. Insya Allah Allah kabulkan. Itu namanya berdoa dengan wasilah amal soleh. Bapak Ibu dapat, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dah banyak kita merasakan demikian. Sudah banyak. Hanya saja mohon maaf, kita tak sadar. Maka bahasanya sederhana Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bantu orang, itu kan amal soleh. Tapi tiba-tiba datang bantuan kepada Bapak Ibu, cuman kita tidak sadar. Itulah balasan Allah kepada kita. Ada kebaikan-kebaikan lain yang datang kepada kita tanpa kita sadari. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu kalau ingin bantu orang gak usah mikir mau dia bohong atau tak bohong, gak usah mikir. Kenapa saya katakan tak bisa mikir? Karena hari ini kita tidak bisa bedakan mana yang bohong, mana yang tidak. Saking samanya Pak. Datang orang mengetok pintu, minta Pak, mohon maaf, mengemis, dia minta ke rumah kita Pak. Tidak usah dicela. Kalau Bapak tidak punya duit, tidak usah kasih, tidak apa-apa. Tapi jangan cela mereka. Tapi kalau bisa bagilah. Mau dia bohong atau tak bohong, tak urusan. Kenapa? Karena mohon maaf, andai kata dia beneran, kita anggap dia bohong. Dia bersaksi Pak di hadapan Allah, ketika aku datang ke rumah dia ya Allah, dan dia tidak memberikan sebagian harta yang dia miliki kepadaku ya Allah, aku bersaksi bahwa dia bukan orang baik. Coba bayangkan Pak, kalau yang datang tuh orang beneran.
Tapi kalau dia bohongan Pak, kalau kita tetap kasih, kita tetap bernilai Pak. Kita tetap dapat pahala. Mau dia bohong atau tidak, itu tidak urusan kita yang bohong, mereka. Dia yang dapat dosa. Tadi pagi Pak, ini cerita nyata. Tadi pagi saya beli makanan. Sedang beli makanan, datang orang meminta, mohon maaf ya, meminta dia. Orang ini masih gagah, masih muda. Kemudian saya kasihlah. Karena dia minta, saya kasih. Ada ibu-ibu yang ikut beli makan. Apa kata dia? Saya pula yang dimarahinnya. Ngapain bapak kasih dia? Membodohi. Badannya masih semangat segala macam lah. Saya bilang sabar. Awak yang kena marah. Awak ngasih orang, awak yang kena marah. Saya bilang ini mantap ini. Apa kata dia? Bapak sudah membodoh-bodohi orang itu. Mereka tuh masih kuat biar mereka bekerja, kata dia. Sekarang saya buat bapak ibu satu logika yang sederhana bapak ibu. Misal ada orang tidak mampu. Hari ini dia tak mampu makan. Tiba-tiba dia datang ke rumah, meskipun badannya sehat. Ini orang tak mampu nih, hari ini tak mampu makan. Tiba-tiba bapak ibu tengok badan dia sehat, datang kepada bapak ibu minta makan. Bapak ibu tidak kasih, tapi bapak ibu katakan, kerja kau nih, itu ada kerjaan di belakang. Pekerjaan di belakang tuh, kerjakan belanjaan belakang tuh. Besok bulan depan saya gaji. Kira-kira. Bapak ibu ngasih pekerjaan kepada dia, baik apa tidak? Baik. Sekarang pertanyaan saya, dia butuh makannya hari ini apa bulan depan? Dia butuh makannya sekarang atau bulan depan? Sekarang. Coba kalau kita tak kasih makan dia. Memang Allah yang menentukan segala hal, betul. Tapi kalau kita tak kasih, secara nalar akal manusia hari ini Pak, yang dia butuhkan saat ini itu makanan, bukan pekerjaan. Setelah dia makan, mau kita kasih pekerjaan itu terserah. Sampai di sini paham Pak ya? Saya bilang sama ibu itu tadi, Bu, mohon maaf Bu, saya bilang, andai kata orang ini betul, mohon maaf, diutus oleh malaikat untuk uji coba, atau diutus oleh Allah dalam bentuk malaikat seperti manusia untuk uji coba keimanan kita, mohon maaf, apa yang akan kita sampaikan kepada Allah kelak di hari kiamat kalau benar dia utusan Allah? Terdiam Bu, bapak, ibu-ibu tersibat. Saya bilang sama ibu itu sebelum saya pergi, kalau ibu tidak punya uang, tidak usah mencaci dan tidak usah mencela. Tidak mau kasih, tidak ada masalah, saya bilang. Tapi jangan mencaci maki orang. Tapi kalau bisa saya sarankan, bagilah semampu ibu mampu. Kalau ibu mau kasih berapapun silahkan, tak ada masalah. Itu tidak akan membuat ibu miskin dan tidak akan membuat dia bodoh. Masalah nanti siapa tahu dari tangan ibu dia bisa sadar, siapa tahu dari tangan ibu dia bisa lebih baik. Kita tidak tahu Pak. Dan jangan pernah menghakimi kehidupan orang. Kita tidak tahu Pak kehidupan orang. Dan kita tidak tahu kehidupan kita sendiri ke depan seperti apa. Nah hari ini jelas Bapak Ibu. Kembali kepada konteks kita tadi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak orang-orang yang mengingkari asma Allah. Dia datang ke dukun, dia datang, mohon maaf itu kemarin ramai itu, beriman mereka tapi datang ke dukun untuk pengobatan, datang ke ponari, dikiranya air ponari itu ajaib, dimasukkan batu, besok datang ke rumah saya banyak batu depan rumah tuh aja sini. Tidak yakin Pak, tidak yakin dengan Allah, dia yakin dengan batu ponari. Tahu Bapak Ibu batu ponari kan? Dulu ada lagi rame batu ponari namanya. Batu itu tak tahu tak ditemukannya di mana, dicelupkanlah ke dalam air, ada orang yang minum, kemudian sembuh dari penyakit, langsung berdatangan orang minta air itu, air suci dari batu itu. Makanya Bapak Ibu besok cari batu, coba, nah, jangan salah Bapak Ibu. Banyak orang yang tak percaya dengan Allah, banyak orang yang tak percaya dengan bahwa Allah itu pemberi rezeki, banyak. Profesor saja bisa percaya bahwa, mohon maaf, siapa namanya itu yang bisa mengeluarkan duit dari baju itu, kan heboh itu, sampai masuk TV One itu, bisa keluarkan uang dari baju dia. Profesor percaya. Coba bayangkan, profesor bisa percaya ada orang bisa mengeluarkan uang dari bajunya. Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, percaya dia bisa mengeluarkan uang dari baju dia. Coba bayangkan, ini di mana letak iman kita? Disitulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bisa merusak. Orang yang tak percaya dengan asma, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka dia sudah merusak akidah dia, dia sudah merusak syahadat dia. Itu yang nomor 16. Qulidallaha awid'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asma'al husna, kata Allah.
Allah punya segalanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah, kekuatannya, kemampuannya, bahwa Allah itu memberi rezeki dan lain sebagainya. Sifat Allah banyak. Bahkan Allah punya asma wa sifat wal af'al, dan sifatnya ada 99 nama Allah, dan tidak ada satu pun yang bisa menyamainya. Itu tak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada satu makhluk pun yang di muka bumi ini. Satu ketika seorang kaum kafir ingin mencoba membuat ayat Al-Quran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah katakan demikian, buatlah, kumpulkan kawan-kawanmu, silahkan buat ayat yang sama. Tidak sanggup, Pak. Tidak sanggup. Bapak Ibu mau tahu ceritanya? Ketika Al-Quran ditulis itu, ada kaum kafir Quraisy penyair, dia buat pula syair seperti Al-Quran. Dia kata begini, dulu ada namanya, kita ada ayat namanya Qul ya ayyuhal kafirun, kan begitu. Mereka buat, Pak. Apa kata mereka? Ini kata itu melompat-lompat. Isi syair Al-Quran apa tadi? Isi syair tadi. Dia buat, kata dia bisa menyerupai ayat Al-Quran. Dia coba untuk menyerupai hal demikian. Ternyata yang terjadi adalah lucu didengar. Malah yang dibuat dia gajah dan katak dijadikan syair. Sama sekali tidak indah. Ayat Al-Quran tidak bisa disamakan dengan apapun. Tidak disama. Sekalipun Bapak bisa membuat surat cinta yang baik, tidak akan bisa menyamai surat cintanya Al-Quran. Tidak bisa, Pak. Al-Quran itu indah. Baik, itu nomor 16. Yang ke-17, memungkiri salah satu sifat Rasulullah yang telah ditetapkan Allah kepadanya, atau memberinya sifat yang tidak baik dan tidak meyakini sebagai contoh teladan utama bagi umat manusia. Ini lebih tepatnya perkataannya adalah akhlak kepada Rasul. Addibu auladakum ala thalasi khisalin. Ajarkan anakmu 3 perkara. 1, hubbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cinta Rasul, cinta Nabi. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga, hubbul Quran atau hubbu qiraatil Quran, mencintai baca Al-Quran. Baik, balik ke nomor 1 tadi. Nomor 1, hubbu Rasulillah, mencintai Rasul. Saya kira kita hari ini, Bapak Ibu, banyak kita tidak mengenal Nabi, tapi kita mencoba mencintai Nabi. Kami sulit mencintai Nabi karena kami tak pernah ketemu, Pak Ustaz. Ya, betul. Tapi kata Nabi, ada orang yang bakal menjadi sahabatku, kata Nabi. Mohon maaf, orang yang aku cintai, kata Nabi. Kata sahabat, bukankah kami sahabatmu yang kau cintai? Kata para sahabat, bukan. Kalian itu sahabatku, kata Nabi. Tapi ada orang yang tidak bertemu dengan diriku, tapi mereka mencintaiku, tapi mereka bersahabat denganku. Itulah orang yang aku cintai, kata Nabi. Siapa mereka? Kita nih, Bapak Ibu. Kita ini yang terus bersolawat kepada Nabi. Yang menjadi masalah hari ini, Bapak Ibu, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Solawatnya kenceng, akhlaknya nggak kenceng, Pak. Tadi saya mau buang agak kasar sedikit, tapi tidak jadi. Agak keras sedikit, tapi tidak jadi. Solawatnya kenceng, tiap malam solawat, tapi akhlaknya mohon maaf, lebih parah daripada setan. Ada begitu? Ada. Cinta Nabi, kami cinta Rasulullah, tapi akhlaknya nggak kayak akhlak Rasulullah, Pak. Akhlaknya tidak sama dengan Rasul. Akhlaknya tidak sama kayak akhlaknya Nabi. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi akhlaknya tak sesuai dengan Nabi. Apa maksudnya contoh akhlaknya tidak? Mereka mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menyakiti keluarga Nabi. Mereka menyakiti sahabat Nabi. Syiah itu mengaku cinta sama Nabi, tapi mereka tak suka dengan sahabat Nabi. Aisyah istri Nabi mereka tak suka. Utsman bin Affan, Abu Bakr Siddiq, Umar bin Al-Khattab, mereka tak suka. Kenapa mereka tak suka? Kata mereka cinta kepada Rasul, tapi mereka justru membenci sahabat Nabi. Ada orang hari ini mengaku cinta Nabi. Cintanya bukan main, Pak. Cintanya bukan main. Tapi ketika Nabi disakiti, Nabi dilecehkan, apa kata mereka? Biarkan hukum yang mengurus dia. Artinya apa? Kamu plase.
munafik. Munafik berdusta atas nama Nabi gitu. Berdusta atas nama Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hari ini banyak demikian Bapak Ibu. Kasus nasab Ba'alawi itu kasus yang sangat jelas menunjukkan siapa munafik dan menunjukkan siapa yang betul-betul cinta kepada Nabi. Maka nanti lihat mereka yang berdusta atas nama Nabi, falyatabawwa, silahkan kata mereka Nabi, aku sudah sediakan tempat mereka di neraka untuk mereka masuk ke dalamnya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ambillah posisi dan tempat dan kedudukan di dalam neraka jahanam, di dalam neraka. Manusia munafik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bayangkan Bapak Ibu kondisi kita hari ini sedang digerogoti oleh manusia-manusia munafik. Kita dijauhkan dari Nabi, kita dijauhkan daripada sahabat-sahabat Nabi, kita dijauhkan dari cinta kepada Nabi, ahlu baitin Nabi, kita dijauhkan. Sehingga mohon maaf, kalau kita sudah jauh dari Nabi, kita mesti tak berakhlak seperti Nabi. Yang dekat saja belum tentu berakhlak seperti Nabi, apalagi yang jauh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kokohkan iman, kuatkan akidah kita Bapak Ibu, karena ini penting bagi kita. Hidup di akhir zaman itu yang serba fitnah ini, hidup yang di zaman yang serba fitnah itu seperti seperti berada di atas ujung tanduk. Kita harus punya pegangan yang kuat, akidah harus kuat, iman harus kuat. Kalau tidak kita yang terjerumus, kita juga yang hancur, kita juga yang rusak. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita punya posisi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, ini kondisi kita hari ini Bapak Ibu. Ada orang yang mengingkari sunnah Nabi, mereka tak suka. Saya sudah ceritakan itu sama Bapak Ibu semua. Tahun 2015 tahun 2000 kalau saya tak salah 2012, saya masih tinggal di Yogyakarta. Ketika khutbah Jumat, khatib itu bilang begini, hadis Nabi Muhammad SAW itu bisa saja salah, kata. Saya tak pernah percaya dengan hadis Nabi, kata. Saya ketika itu ragu Pak. Ini mesti dalam hati saya mengatakan begini, ini tak benar nih khutbah Jumatnya, salah nih gitu. Batal nih khutbah Jumatnya. Tapi dalam satu sisi saya berkata, begitukah gitu? Ada keraguan Pak. Ternyata orang-orang bermunculan, orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Kata mereka, Muhammad itu masih bisa dusta. Muhammad itu bukan maksum. Hadis itu ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, kata dia. Nabi Muhammad Pak dikatakan demikian Pak. Kalau Nabi Muhammad itu sama dengan kita secara, mohon maaf, secara spiritual mungkin wajar Pak. Tapi Nabi maksum, diberikan kelebihan. Tapi tetap Allah hiasi Nabi dengan sifat kemanusiaan. Laparnya, ngantuknya, capeknya, itu sama dengan kita. Tapi Allah kurangi kesalahan dia, bukan berarti Nabi tak salah. Tapi Allah kurangi, Allah jaga. Satu ketika Nabi menyuruh Khalid ibn Walid untuk berhenti ketika mereka dalam perjalanan untuk perang. Kata Nabi kepada Khalid ibn Walid, kita berhenti di sana, karena di sana itu tempatnya enak, bagus, kata Nabi. Apa kata Khalid ibn Walid? Mohon maaf Nabi, kata Khalid, kalau kita berhenti di situ, sementara di sana ada telaga, orang datang ke telaga, mereka minum air, mereka tambah tenaga, kita yang habis, kata Khalid ibn Walid. Kalau begitu, kata Khalid ibn Walid, sebaiknya kita pindah tempat, kita ambil tempat yang dekat dengan air. Kalau kita haus bisa minum, kita punya perbekalan, kata Khalid ibn Walid. Salahkah Nabi ketika itu? Salah. Salah Nabi, salah. Tapi Nabi diberikan satu sifat oleh Allah. Itu manusia. Artinya apa? Allah tunjukkan, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku manusia biasa, kata Allah. Katakan kepada manusia, kata Allah, bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa, hanya saja diberikan kelebihan dan dianugerahkan wahyu kepada dia yang kita tak diberikan. Nah, itu kelebihan Bapak Ibu. Artinya kita harus punya akhlak kepada Nabi.
Salah satu akhlak kepada Nabi itu adalah bagaimana kita berakhlak kepada keluarga Nabi, bagaimana kita berakhlak dengan sunnah-sunnah Nabi. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, Bapak Ibu. Terakhir, Bapak Ibu, mengkafirkan orang Islam atau menghalalkan darahnya dan atau tidak mengkafirkan orang kafir. Nah, ini kondisi ini, Bapak Ibu. Ya, ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Dulu kasus rame, kata orang Islam kafir, muncul polemik, Bapak Ibu. Apa polemiknya? Jangan katakan kafir, itu menyakitkan. Coba bayangkan, ada kasus begitu? Lihat ya Bapak Ibu ya, kita tidak boleh bilang kafir kepada orang kafir meskipun mereka kafir, tidak boleh. Pertanyaan saya adalah, qul ya ayyuhal kafirun itu apa? Itu ayat Al-Quran kan? Yang ngomong siapa? Allah. Ternyata itu adalah proyek. Apa namanya Bapak Ibu? Proyek. Itu tahun 2019 kalau saya tak salah, atau 2020. Heboh tuh Pak. Tidak boleh ngomongin orang tuh kafir, harus kalimatnya non muslim. La ilaha illallah. Padahal kalimat kafir itu sangat lembut dalam bahasa Arab. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang yang sedang menutupi diri dia dari kebenaran. Kurang lembut apa juga lagi? Kafir. Itu satu. Yang kedua, bermunculan orang hari ini mengkafirkan orang Islam. Ustadz Hadi Hidayat saya dikafirkan, apalagi kita. Siapa kita? Tapi Bapak Ibu, kata Nabi, man kaffara fahuwa kafir. Yang mengkafirkan orang dia kafir itu. Yang mengkafirkan orang dia kafir. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Yang menghancurkan, ada orang yang menyakiti manusia dan menghancurkan dia, maka orang yang menghancurkan itu yang akan dihancurkan oleh Allah. Barang siapa yang mengkafirkan umat muslim, maka dia adalah orang yang akan dikafirkan oleh Allah. Berat Bapak Ibu, berat. Menghalalkan darahnya orang yang murtad. Azan ya? Oh, tempat lain. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, darahnya manusia itu halal pada tiga Pak. Salah satu di antara tiga itu ketika mereka murtad dari Islam. Darahnya memang halal, tak salah itu Nabi yang bilang, hadisnya sahih. Halalnya darah seseorang itu kapan? Ketika dia keluar daripada Islam. Wa idzar tadda an dinihi, ketika dia keluar daripada Islam, maka darah dia halal. Itu dalam Islam. Dalam undang-undang tidak boleh, tetap masuk penjara. Kata undang-undang kita, setiap orang berhak diberikan kebebasan untuk memeluk agama. Cuman dalam undang-undang itu kurang. Dalam undang-undang itu kurang. Apa? Tidak disebutkan di undang-undang tersebut kalau dia keluar dari agama tersebut bagaimana gitu. Karena dikaitkan kepada hak asasi manusia. Coba dikembalikan kepada hukum agama. Boleh kita bunuh. Siapa namanya itu? Yang setelah memerankan filmnya Ahmad Dahlan, setelah menjadi sang pencerah, dia keluar. Selesai film sang pencerah, dia keluar daripada Islam. Lukman Sardi. Lukman Sardi murtad dia setelah menjalankan apa? Peran sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bisa murtad Pak. Dalam hukum agama, orang yang keluar daripada Islam, dalal harah dia adalah darahnya halal. Yang kedua Bapak Ibu, ketika mereka menyerang kita, kita berhak menyerang mereka Pak. Seandainya mohon maaf, ada orang ingin membunuh kita, tapi kita bertahan atau kemudian balik menyerang dan orang tersebut mati di tangan kita, maka kita tidak berdosa Bapak Ibu, tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena kita dalam rangka mempertahankan harga diri kita dan kehormatan kita. Boleh, sangat diperbolehkan dalam agama. Baik, mengkafirkan orang Islam, menghalat. Tapi kalau orang-orang muslim seperti ini misal Bapak siapa nih, Pak Jamil nih, Pak D, tidak sholat dia ke masjid Pak. Apa kata kita? Darah dia halal tuh. Itu ya tak boleh. Ini kalau dia tak sholat ke masjid kafir dia nih. Itu tak boleh. Nah, orang yang seperti ini, masa gara-gara musik bisa mengkafirkan orang?
gara-gara musik bisa mengkafirkan padahal musik itu paling berat daripada musik itu lahwun wa mak. Lahwun itu atau makna larangan terhadap musik itu cuma dua, Pak. Kalau tidak haram ya makruh. Tidak ada yang lain, Pak. Tidak ada sampai kafir itu. Nah, tapi sampai bisa dikafirkannya. Ustadz Adi Hidayat dikafirnya kan apalagi kita. Kalau sempat kita yang bahas bukan dikafirkan lagi, bukan manusia kau nih, kata dia kan. Bisa jadi lebih daripada itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata Nabi dalam sebelum kita tutup, kata Nabi, sibabul muslimin fusuq wa qitaluhu kufrun. Apa maksudnya? Darahnya umat muslim itu adalah darahnya kita juga. Jadi membunuh umat muslim sama dengan membunuh umat muslim yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mencaci maki umat muslim itu fasik. Apalagi kalau kita membunuh dia, bisa jadi kafir. Sibabul muslimin kufrun sibabul muslimin fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki umat muslim itu fasik. Kalau membunuh dia maka jatuh dalam kekufuran atau kafir. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, mudah-mudahan bisa mempertahankan dan mengokohkan akidah kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.